nanti. Perangkatnya sudah siap semua, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah diupload ya? Sudah siap. Baik. Bisa dimulai, Pak Mas Dugi, untuk menghemat waktu? Oke, monggo. 8:07 menit. Ya, siap, Pak. Persilakan, Pak, untuk memulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini penuh keberkahan. Coba ketua kelasnya dipimpin doanya. Ya, amin. Terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Cuman saya minta tolong untuk ketua kelas, bagaimana untuk kehadiran pada pagi hari ini? Apakah sudah hadir semua? Oh ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Terima kasih ketua kelas. Oke, pada hari ini kita akan coba belajar materi stop motion. Nah, ini unik dari katanya, stop motion ya. Tapi sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, saya ingin memberitahukan kepada kalian. Stop motion itu penting untuk kalian sebenarnya. Penting. Kenapa penting? Karena animasi stop motion ini sangat mudah dibuat. Ya, siapapun bisa dibuat, siapapun bisa membuatnya. Seperti itu. Kenapa mudah? Karena peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat animasi stop motion ini sangat sederhana. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan coba masuk ke dalam inti dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, oke. Sebelum saya menampilkan slide, betapa pentingnya pada hari ini kalian tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya 3M untuk menghindari kalian, keluarga kalian, teman-teman dari COVID-19 seperti itu. Dimanapun kalian berada harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya, jangan lupa. Oke, kita langsung saja. Saya akan share materi untuk stop motion. Sebentar ya anak-anak ya. Oke anak-anak, semuanya sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Oke, untuk materi stop motion ini ya, tujuan pembelajaran kita itu pertama dari segi pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis animasi stop motion dengan benar dan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah proses pembuatan animasi stop motion dengan benar dan teliti. Yang berikutnya dari segi keterampilan, peserta didik mampu membuat animasi stop motion sederhana dengan terampil dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi hasil pembuatan animasi stop motion dengan terampil. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja. Nah, pengertian animasi stop motion. Kalian bisa lihat gambar di slide ini. Itu ada 6 gambar. Ada 6 gambar ya. Itu gambarnya kalau kalian perhatikan itu berurutan. Ya, berurutan. Nah, itu adalah salah satu kancil ya. Kawan kancil yang menggunakan action figure. Nah, kira-kira saya coba pengen tanya kepada Anto misal. Anto, coba kamu lihat dari gambar tersebut. Menurut kamu itu seperti apa? Ya, tepat sekali Anto, betul ya. Nah,
Kalau kita lihat penjabaran stop motion ini terdiri dari dua kata, yaitu stop yang berarti berhenti. Motion itu yang berarti gerakan atau bergerak, ya. Nah, sama seperti materi sebelumnya, yaitu stop motion ini pengerjaannya sama seperti frame by frame. Nah, itu materi yang sebelumnya kita bahas. Sama seperti frame by frame, cuman proses pembuatannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap objek yang kita gerakan difoto satu persatu. Difoto satu persatu, terus digerakkan kembali, difoto lagi, digerakkan, difoto kembali, digerakkan. Seperti contoh di gambar ini. Itu ada 6 pergerakan. Ketika gambarnya itu digabungkan, maka akan menghasilkan sebuah pergerakan. Seperti itu. Akan menghasilkan sebuah pergerakan di mana pergerakannya tidak begitu halus. Kenapa? Karena itu hanya sekumpulan potongan-potongan gambar. Maka pergerakan gambar tersebut dia akan bergerak patah-patah. Nah, itulah uniknya stop motion, ya. Beda dengan animasi dua dimensi lainnya, gitu. Seperti yang materi sebelumnya yang seperti apa namanya motion twin, seperti itu motion guide, itu beda, ya. Kalau ini lebih pada siapapun bisa membuatnya, seperti itu. Nah, itulah pengertian dari animasi stop motion, itu, ya. Kita lanjut. Nah, kita alangkah baiknya kita tahu sejarah animasi stop motion, ya. Kita harus tahu sejarahnya. Nah, ini sejarahnya ini stop motion semakin banyak disenangi oleh animator Amerika. Lalu teknik tersebut semakin berkembang sehingga pada tahun 1925. Nah, ini saya aja belum lahir nih, apalagi kalian, ya. Nah, ini pada tahun 1925, Willis O'Brien mencoba membuat film tentang dinosaurus yang terbuat dari clay. Kalau dulu mungkin belum ada plastisin, ya. Ya, kalau dulu lebih kepada tanah liat proses pembuatannya. Tanah liat dibentuk karakter sedemikian rupa sesuai karakternya, seperti itu, ya. Terbuat dari clay dengan judul The Lost World dan disusun dengan karya klasiknya berjudul King Kong pada tahun 1933. Nah, sejak saat itu stop motion semakin dikenal dengan sebutan claymation, ya. Nah, kini semakin banyak karya claymation yang sukses. Kalau kalian pernah nggak nonton animasi stop motion kira-kira? Ya, betul. Salah satunya adalah film yang paling terkenal itu adalah Sound the Ship. Nah, itu adalah salah satu contoh film stop motion yang sangat terkenal pada saat ini. Seperti itu. Masih banyak yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah jenis-jenis animasi stop motion, ya. Ada 4. Yang pertama ada clay. Nah, clay ini sebelumnya tadi teknik menggunakan bahannya dengan plastisin atau tanah liat, ya. Terus yang berikutnya ada animasi cutout. Yang ketiga ada aktor hidup atau pixelation. Yang keempat ada wayang atau puppet. Kita lanjut. Nah, lihat gambar ini. Coba si Sarah, coba kamu lihat gambar ini. Kira-kira ini termasuk jenis animasi apa? Ya, tepat sekali. Ini termasuk jenis animasi clay, ya. Karena kita tahu di situ ada seseorang sedang melakukan proses pembuatan karakter seperti dinosaurus, ya, menggunakan bahan plastisin, ya. Itu yang kedua gambar ini betul sekali yang tadi Sarah sampaikan, termasuk animasi jenis clay animation. Oke, paham semuanya sebelum kita lanjut ke berikutnya? Oke, kita lanjut. Nah,
Animasi clay atau clay animation adalah salah satu dari banyak bentuk animasi stop motion. Setiap bagian animasi, baik karakter atau latar belakang, ya, adalah bisa diubah bentuk. Bisa terbuat dari bahan lunak, biasanya plastisin. Kan plastisin itu mahal ya, mungkin kita asing dengan bahan plastisin. Kalau kalian ingin membuatnya, kalian bisa menggunakan bahan lilin. Nah, seperti mainan anak SD itu lilin. Itu kan bisa dibentuk, bisa dirubah. Itu elastis bahannya. Itu kalian bisa gunakan seperti itu. Nah, coba Budi. Kamu lihat gambar ini. Gambar ini apa? Ya, betul sekali Budi. Ini adalah salah satu jenis animasi stop motion cut out. Nah, kenapa cut out? Karena proses pembuatannya menggunakan objek kertas, kartu, ya, kain keras atau bahkan bisa menggunakan bahan hasil cetakan foto seperti itu, ya. Itu bisa kita buat. Kenapa cut out? Cut out itu kan memotong, ya. Jadi kita menggambar di sebuah kertas disesuaikan dengan tema, ya, disesuaikan dengan tema. Kita gambar di kertas, terus kita kasih warnain, lalu kertasnya kita gunting-gunting. Kertasnya kita gunting-gunting. Kita gunting, ini kayak contoh. Kalian bisa melihat ini. Ini ada pohon kelapa nih. Nah, ini pohon kelapa ini digambar di kertas, lalu dipotong. Disesuaikan dengan objek yang sudah dibuat atau karakter yang sudah dibuat. Ini terus ada gambar beruangnya, terus ada gambar rerumputannya, ada jerapah, ada kelinci, ada bunga, bahkan backgroundnya atau latar belakangnya itu terbuat dari bahan kertas atau bahan-bahan yang memang bisa dipotong, ya. Nah, kalian bisa lihat dari gambar di bawahnya, ya. Kalian bisa lihat dari gambar di bawahnya itu. Nah, itu adalah proses pembuatan dari animasi stop motion jenis cut out seperti itu, ya. Jenis cut out. Kalian bisa lihat di situ. Nah, itu gambar potongan-potongan itu digerakkan satu persatu, lalu difoto. Itu yang tadi awal saya sampaikan. Objeknya digerakkan, terus difoto. Objeknya digerakkan, terus difoto. Seperti itu. Terus, memang prosesnya agak lama, tapi lebih mudah. Ya, lebih mudah. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia nih. Tadi disampaikan tuh ada ada 4 jenis animasi stop motion. Ya, coba Indra, kamu lihat gambar ini. Menurut kamu ini jenis apa? Ya, betul sekali. Ini adalah jenis stop motion aktor hidup atau pixelation, seperti itu. Tepat sekali, ya. Nah, pixelation ini, ya, adalah teknik stop motion di mana yang digunakan adalah aktor hidup sebagai subjek frame by frame, ya. Aktor tersebut berpose berulang kali untuk satu frame yang diambil lalu difoto, seperti itu. Contoh begini, saya ingin menggerakkan animasi stop motion, misalkan tangan saya, ya, anak-anak terlihat ya tangan saya ya. Saya ingin menggerakkan tangan saya, misal mengepal, terus saya ingin menggerakkan, membuat animasi stop motion dengan jenis pixelation. Nah, nanti saya ingin mengenalkan jari-jari yang ada di tangan saya. Nah, nanti begini, ini jari saya bergerak, difoto, bergerak, difoto, bergerak, difoto, 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 difoto lagi, difoto lagi, difoto lagi. Ya, terus dada, misalkan dada. Nah, ini difoto, difoto, difoto. Difoto lagi, difoto lagi, difoto lagi, difoto lagi. Nah, kumpulan foto tadi itu disatukan. Maka akan menghasilkan sebuah animasi stop motion dengan jenis pixelation animation atau aktor hidup.
Sangat mudah bukan? Sangat mudah sekali ya anak-anak ya untuk membuatnya, sangat mudah. Siapapun bisa. Kalau kalian nggak mau menjadi aktornya, kalian bisa mencoba dengan teman kalian, dengan saudara, dengan adik-adik seperti itu. Kalian bisa mencobai seperti itu, ya. Nah, ini dia nih yang keempat, ya. Yang keempat. Coba Dani, coba kamu lihat gambar ini. Kira-kira ini termasuk jenis apa, Dani? Ya, betul sekali, Dani. Ini termasuk salah satu animasi wayang atau puppet, ya, atau bisa disebut animasi boneka. Nah, ini bagi kalian nih yang punya adik perempuan yang masih kecil. Biasanya kan adik perempuan yang masih kecil itu punya mainan boneka ya, boneka misalkan boneka-boneka Barbie, terus boneka-boneka yang lain-lainnya lah ya. Nah, itu bisa kalian jadikan animasi. Kalian buat animasi jenis stop motion ya dengan jenis stop motion wayang atau puppet. Itu kalian bisa gunakan untuk membuatnya. Ya. Kalau ada yang punya, kebetulan nih saya punya anak perempuan nih. Punya anak perempuan, saya kalau belikan mainan Barbie, terus saya bisa prosesnya itu. Ya. Bisa membuat animasi jenis wayang atau puppet. Ya. Nah, ini digerakkan satu persatu, difoto seperti ini. Ya, itu. Nah, itulah keempat jenis animasi stop motion. Ya, anak-anak. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, nih, kalian lihat foto ini. Ini adalah cara kerja dari animasi stop motion. Nah, kalian bisa lihat dari gambar itu. Coba si Reza, kira-kira kamu bisa nggak menjelaskan gambar ini? Bagaimana cara kerjanya? Coba Reza. Ya, hampir mendekati Reza. Coba temannya dibantu si Aulia. Coba Aulia dibantu. Ditambahkan lagi. Tadi ada beberapa yang tadi disampaikan sama si Reza, masih ada yang kurang sedikit. Sebenarnya sudah benar. Coba Aulia dibantu. Ya, tepat sekali. Terima kasih Reza sama Aulia. Terima kasih Aulia sudah membantu Reza. Jadi animasi stop motion, cara kerja animasi stop motion yang ada di gambar ini, kalian bisa lihat. Ya. Kalian bisa lihat itu. Ya. Di mana orang tersebut sedang menggerakkan objeknya satu persatu atau frame by frame. Ya. Satu persatu difoto, digerakkan lagi, difoto, digerakkan lagi, difoto. Ya. Seperti itu terus sampai ceritanya selesai. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa memproses sequence atau rangkaian urutan gambar menggunakan software komputer untuk membuatnya menjadi movie. Seperti itu. Nah, setelah kumpulan gambar ini selesai, kita bisa melakukan proses editing. Ya. Bisa melakukan proses editing agar gambar yang tadi kita foto satu persatu bisa terlihat bergerak. Nah, coba siapa yang bisa? Kira-kira software apa yang bisa kita gunakan? Betul, Budi, benar. Software Adobe Premiere, betul. Ada lagi mungkin yang lainnya? Oh betul, Movie Maker bisa, itu bisa kita gunakan. Itu bahkan bisa lebih enak lagi karena tidak berat, lebih enteng. Movie Maker. Kalau Adobe Premiere kan udah profesional ya, dia agak berat kalau kita gunakan. Harus disesuaikan spesifikasi dari komputer tersebut. Apalagi kira-kira Yulit, betul Yulit. Tapi itu kalau bisa itu kan sudah lama ya, sudah lama. Mungkin ada pembaharuan gitu. Biasanya kalau saya
membuat animasi stop motion itu untuk mengolah menjadi video itu biasanya menggunakan Adobe Premiere seperti itu. Tapi kalau pakai Movie Maker juga nggak apa. Masih banyak yang lain-lain software lainnya ya yang digunakan untuk membuatnya menjadi movie seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini ya yang paling penting ya. Langkah membuat animasi stop motion. Pertama, ada konseptual. Ini sangat penting. Di situ kita harus mencari ide cerita apa yang mau kita buat. Tujuannya apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Tujuan kenapa sih kita harus membuat ide sesuai tema? Ya, betul sekali. Anto, betul sekali. Kita harus membuat ide supaya pada saat menuliskan sebuah cerita itu tidak keluar jalur dari idenya. Betul sekali. Itu tidak keluar jalur. Jadi pada saat seseorang menulis cerita dari tema tersebut, jadi tidak melenceng dari ide atau tema tersebut. Ya, betul sekali. Yang pertama, konseptualisasi, yaitu membuat ide utama dan panduan untuk membuat animasi stop motion. Ya. Terus yang berikutnya scripting. Nah, ini menulis konsep yang tadi saya sebutkan. Bisa berupa dalam bentuk naratif, deskriptif, atau sinopsis. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Ya. Ini bisa berhubungan dengan mapel bahasa Indonesia nih ya. Terus yang berikutnya ada storyboard. Nah, storyboard ya. Storyboard ini komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena Pak Yudis, ya, dulu ya, sudah ya. Ya siap, Pak Pri. Terima kasih. Ya. Saya stop screen, Pak Pri, ya izin. Jangan. Oh jangan, ya siap. Ya. Pertama saya akan tanyakan dulu tadi Pak ya. Iya Pak. Ini kan cerita animasi. Iya Pak, animasi stop motion Pak, betul. Tapi kok nggak ada contoh animasinya sama sekali, hanya gambar semua. Iya Pak. Jadi Ya. apa namanya? Slide yang pertama tadi Pak, yang ada gambar kancil tadi coba. Oh ya siap. Ini Pak ya. Iya. Ini kalau gambarnya digabungkan apa jadi kancil yang berjalan? Iya Pak, betul. Jadi bergerak tapi dia patah-patah Pak. Gerakannya tidak halus seperti itu. Ini kan lebih baik kalau ini dicontohkan, ini loh nak animasinya gitu ya. Betul Pak, siap. Kecuali kalau ini pelajaran gambar gitu ya. Ya. Jadi anak kan apa tujuannya apa tadi sesuai tujuannya? Tujuannya sebentar Pak, mohon maaf. Tujuannya ada di sini Pak. Nah nih. Ya, menelaah proses pembuatan animasi. Ya ini kan saya tunggu sampai jam segini kok menelaah proses pembuatan ini teori atau praktik? Ini nanti di keterampilan praktek Pak. Enggak, di pertemuan ini Pak. Di pertemuan ini lebih kepada menjelaskan dari teknik pembuatan animasi stop motion Pak. Nah berarti kan tujuan nomor 2 ini kan tidak untuk pertemuan ini. Oh iya siap Pak. Ya. Ya. Terus tadi ada sejarah. Untuk apa kita berbicara sejarah animasi Pak? Lebih kepada anak-anak mengenal terlebih dahulu Pak. Animasi stop motion Kan awal itu mulai. di luar aja untuk tambahan saja. Ini kan tujuannya juga nggak ada Pak ya. Siap Pak. Baik. Selanjutnya Pak Mas Dugi monggo. Terluan Pak Pri. Pak Yudi. Iya Pak. Selamat ya, sudah sampai tahap uji kompre ya. Alhamdulillah Pak Mas Dugi, terima kasih. Pak Yudi ini RPP yang pertama apa yang ketiga? Tadi? Yang kedua Pak, yang pertama kan kemarin udah peer teaching. Bukan, maksud saya yang diunggah itu kan ada 2. Oh yang pertama. Yang pertama. Oh maaf, kedua apa ketiga maaf. Di sini ada 2 dan 3. Oh, yang kedua Pak. Yang diunggah. Yang kedua. Yang kedua, ya. Yang kedua itu
kalau saya nggak keliru, tujuannya sepakat dengan Pak Pri tadi, itu kan menjelaskan, menelaah toh, Iya, Pak. yang kognitif, yang psikomotorik, membuat, Iya. ya, dan mengevaluasi. Kemudian degree of levelnya itu yang mana, Mas? Yang untuk tujuan pembelajaran pada sektor kognitif, Untuk tujuan pembelajarannya itu ya, dengan yang benar dan teliti, Pak. dengan nggak ada kriteria, benarnya seperti apa, telitinya itu kayak apa gitu, Belum ya, saya masukkan, belum Pak. sampai ke sana, Iya, ya, Pak. belum Siap. sampai ke sana ya. Iya. Oke, kemudian Pak Yudi, saya belum lihat ketika pelaksanaan pembelajaran yang 19 menit, tadi saya hitung 19 menit. 19 menit yang sudah dijalankan itu pendekatannya pakai apa, Pak? Pakai scientific, Pak. Scientific learning ya. Iya, Scientific Pak. learning. Kemudian modelnya pakai project base. Project base, Pak. Nah, ini model project base ini Bapak utarakan pada menit keberapa rencananya itu? Nanti setelah saya memberikan ini, saya akan lemparkan LKPD, Pak. Yang berbasis project based learning itu. Berapa menit itu LKPD mau dikerjakan siswa? Nah, sekitar 5-10 menit lah, Pak. Malah kurang lebih. Ya, Pak Yudi tadi kan ketika mulai itu dari di stop dengan Pak Pri tadi 19 menit. Iya, Pak. Jadi nampaknya Nggak cukup, padahal kan? Bapak kan harus menutup, Iya, harus itu. Tolong waktu itu saya tidak yakin kalau tercukupi dengan model yang Bapak katakan ini. Siap. Ya. Oke, itu kira-kira kan nggak mungkin tuh Pak 5 menit, 10 menit dengan model kayak itu, nggak mungkin ya. Oke. Kemudian Pak Di, untuk alat penilaiannya Bapak menggunakan tes tertulis dan uji keterampilan. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Dan project itu. Sudah punya Pak instrumennya, Pak? Ada, Pak. Oke, ya saya Cuman lihat izin dulu. tadi lupa saya sampaikan tadi. Oke, nah sebaiknya dari ya kalau ini saran mohon maaf. Iya, Pak. Ya, jangan disampaikan ya. Saya kira itu Pak Pri, cukup dari saya Pak Pri. Ya, cukup Pak Mas Duki, saya juga cukup ya. Siap, Pak. Terima kasih Pak Prianto, Pak Mas Duki masukan dan arahannya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf lahir batin saya lupa. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Siap, Pak. Ya. Saya stop Pak ya, share. Ya.